Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Fitran Faidah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Yang pertama, apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah berbagai hubungan sosial yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan kelompok, individu dengan individu, dan kelompok dengan kelompok, yang dimana hubungan tersebut mempengaruhi tindakan individu lain dengan sebaliknya. Yang kedua, jenis-jenis dari interaksi sosial. Terdapat 3 jenis dari interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antara individu dengan individu. Contohnya adalah interaksi antara kamu dengan temanmu, kamu dengan ibumu atau ayahmu, kamu dengan adikmu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok bisa diambil contoh seperti seorang guru yang sedang menjelaskan atau sedang berinteraksi dengan murid sekelas. Dan yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dan kelompok bisa diambil contoh dengan dua organisasi yang sedang rapat, sedang membicarakan kepentingan antara organisasi tersebut dan tidak sedang membicarakan kebutuhan pribadi milik mereka. Yang ketiga, syarat dari interaksi sosial. Terdapat 2 syarat agar interaksi sosial dapat terjadi. Yang pertama adalah kontak sosial, atau yang bisa disebut dengan aksi kelompok atau individu yang diwujudkan dalam bentuk isyarat dan mempunyai makna untuk penerima dan pelaku, bisa seperti bahasa isyarat, tersenyum, telepon, berbicara, atau surat. Dan yang kedua, komunikasi. Komunikasi atau pembacaan perasaan atau gerak-gerik fisik yang kemudian akan muncul ungkapan seperti perasaan dan sikap, menolak, takut, ragu, senang, dan lain sebagainya. Terdapat 4 unsur dari komunikasi, diantaranya adalah pengirim, penerima, pesan atau informasi yang akan disampaikan, dan yang terakhir adalah media atau sarana alat yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi. Yang keempat, ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ada 4. Yang pertama, terdapat orang dengan jumlah lebih dari 1 orang. Karena interaksi sosial tidak bisa dilakukan secara sendiri, dan minimal orang untuk melakukan interaksi sosial adalah 2. Dan yang kedua, terdapatnya komunikasi. Yang ketiga, terdapat waktu yang bisa menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung, seperti lampau, kini, atau masa mendatang. Dan yang keempat, memiliki tujuan tertentu. Yang kelima, contoh-contoh dari interaksi sosial. Terdapat 2 jenis contoh, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif. Terdapat 2 contoh interaksi asosiatif, diantaranya adalah proses musyawarah untuk penentuan ketua RW atau RW selanjutnya. Dan yang kedua adalah pedagang dan pembeli yang sedang membicarakan mengenai tawar-menawar harga sebuah barang. Yang kedua, interaksi disosiatif. Terdapat 2 contoh mengenai interaksi disosiatif. Yang pertama, tawuran antara 2 kubu sepak bola. Yang kedua, perdebatan antara 2 orang atau 2 kubu mengenai siapa calon gubernur yang lebih baik antara calon gubernur A dengan B. Menurut teman-teman, seberapa pentingkah interaksi sosial itu? Menurutku, interaksi sosial sangatlah penting, karena tanpa adanya interaksi sosial, kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang dimana kita adalah manusia dengan hakikat harus bersosialisasi dengan manusia lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran manusia lain. Jika kita tidak bisa berinteraksi sosial, maka kita tidak bisa memenuhi hakikat kita sebagai manusia. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk belajar mengenai interaksi sosial, belajar tentang interaksi sosial, dan mengaplikasikan interaksi sosial tersebut di kehidupan sosial masyarakat. Sekian dari saya, bila ada salah kata maupun ketidaklengkapan materi, saya mohon maaf. Mari bertemu pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum.